Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajarnya ya, berpositif positif. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk perkuliahan kita teknologi fermentasi ya, untuk pertemuan kelima ya. Kita akan membahas tentang isolasi, seleksi, dan pemilihan mikroba. Nah, ini sangat penting ya dalam proses fermentasi. Salah satu mengisolasi DNA, kemudian mengisolasi bakteri, menseleksi apa yang kita butuhkan ya dari bakteri tersebut, kemudian kita melakukan pemeliharaannya ya. Akan kita lihat tujuan dari perkuliahan ini gimana Anda mampu menjelaskan tahapan pekerjaan dalam teknologi fermentasi, mulai dari proses isolasi, seleksi, dan pemeliharaan mikroba ya. Kemudian mahasiswa mampu melakukan teknik isolasi dengan baik, menjelaskan cara-cara mikroba yang potensial yang dapat digunakan untuk proses fermentasi ya. Kemudian pemilihan kultur yang baik serta penyimpanan mikroba yang baik. Baik, kita lihat ya, ketika kita ingin menseleksi atau men-screening apa yang kita inginkan dari mikroorganisme yang ada di alam ya. Anda ingin mencari apa? Tentu Anda harus men-screening terlebih dahulu ya. Sumber mana, di mana tempat yang menjadi target Anda ya. Apakah itu di air, apakah itu di tanah, apakah itu di dalam hewan ya. Maksudnya dalam pencernaan dan lain sebagainya. Nah, tentu dasar ini yang harus anda pegang ya, untuk ketika Anda ingin mencari mikroba yang potensial untuk dikembangkan dalam produk fermentasi. Oke. Hal ya, kunci keberhasilan dari suatu fermentasi itu tentu kita ingin mendapatkan produk yang benar-benar apa yang kita inginkan ya, tidak ada campurannya, tidak ada kontaminasinya gitu. Yang pertama itu galur yang Anda tumbuhkan itu harus galur murni ya, artinya single colony ya dari bakteri Anda. Kemudian sifat genetiknya stabil, kemudian mampu tumbuh dengan cepat ya. Kemudian menghasilkan produk yang diinginkan dalam waktu jangka yang pendek, menghasilkan produk samping yang tidak toksik ya. Kemudian mampu melindungi dirinya atau bertahan dengan kondisi lingkungan tertentu ya. Kemudian dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang, serta galurnya dapat dikembangkan ya, bisa dimutasi, bisa direkayasa ya, sehingga kita dapat meningkatkan hasil yield dari produk kita. Oke, sumber mikroba ya. Anda lihat dulu di lingkungan Anda mana yang potensial ya. Apa yang Anda cari? Apakah mikroba yang ada di tanah, di air, di tanaman, hewan, atau di limbah ya, atau lembaga koleksi kultur ya, atau Anda beli kultur yang sudah dikomersilkan. Kemudian jumlah dan jenis mikrobanya sangat beragam ya. Kemudian Anda melakukan seleksi mikroba baik secara morfologinya, kemudian baik secara fisiologinya seragam ya. Kemudian diperoleh galur yang katakanlah potensial ya, yang unggul ya. Kemudian kita lakukan identifikasi baik secara manual maupun secara molekuler ya, dengan mengamplifikasi gen 16S-nya. Kemudian mikroba yang telah Anda diperoleh ya, yang Anda peroleh itu harus disimpan dengan teknik penyimpanan, apakah dengan teknik lyofilisasi, apakah hanya sebatas untuk dalam jangka waktu pendek saja kemudian dipergunakan lagi ya. Banyak tekniknya ya. Nah, ini adalah proses tahapan identifikasi mikroba. Anda melakukan isolasi ya, isolasi dari alam, kemudian Anda dapat kultur murni, kemudian isolasi DNA ya. Kemudian sebagian Anda gunakan untuk seleksi secara substrat ya, untuk kuantifikasi, untuk kuantitatifnya ya. Kemudian lakukan identifikasi secara manual atau secara molekuler. Isolasi ya, isolasi kultur, di mana kita melakukan kegiatan pemisahan suatu kultur mikroba dari campuran biakan mikroba di alam ya. Kemudian sebelum isolasi yang harus Anda ketahui, apakah mikroba itu mikroba apa yang akan Anda isolasi, kemudian di habitat mana dia hidup gitu. Untuk menentukan sampel apa yang akan diambil dari alam, lokasinya, dan media apa yang akan digunakan nantinya
Misalkan Anda ingin mencari mikroba selulolitik, tentu media yang Anda gunakan untuk menseleksinya adalah media selulosa ya, yang ada selulosanya. Kemudian metode sampel ya, pengambilan sampel di alam ya. Tentu kalau seandainya sampel berupa padatan, kayu, batu ya, ini harus bisa diambil dengan menggunakan spatula atau pinset supaya tidak ada campuran dari mikroba yang lain gitu. Kemudian menggunakan kantong plastik steril. Dan sampel berupa cairan atau semi cairan ya seperti lumpur atau air, Anda bisa mengambilnya dengan dengan mikropipet ya. Kemudian menyimpannya dalam botol atau tabung. Sampel yang berjarak jauh ya, maksudnya harus dikemas dengan baik ya, atau dengan menggunakan es box ya yang sudah dilengkapi dengan es supaya kondisi sampel Anda stabil ya, tidak ada perubahan ketika Anda menganalisisnya di laboratorium. Kemudian teknik isolasi kultur murni kita dapat lakukan dengan beberapa dengan teknik penggoresan atau strict plate ya, kemudian ada split plate ya, kemudian ada teknik penuangan pour plate, kultur yang diperkaya, kemudian pengenceran berseri, isolasi sel tunggal. Nah, ini adalah teknik penggoresan atau strict plate ya, penyebaran spread plate ya. Dimana tentu di sini Anda mengambil sampel sebanyak yang sudah Anda encerkan dengan air ya. Apakah Anda menspreadnya sebanyak 500 mikrolit, 100 mikrolit, kemudian Anda ratakan ke dalam media Petri ya, media padat yang sudah ada di Petri maksudnya. Di sini bisa Anda lakukan pengenceran bertingkat ya, dengan berseri. Nah ini teknik penggoresan. Anda bisa melakukan teknik goresan secara langsung, goresan kuadran, atau goresan radian. Ini contoh-contohnya. Silahkan ya. Yang penting Anda dapat menseleksi single koloni dari goresan Anda. Kemudian teknik penyebaran atau spread plate ya, teknik ini merupakan prosedur rutin untuk isolasi bakteri dengan menggunakan peralatan sederhana ya, kelemahannya hanya sejumlah kecil sampel yang dapat digunakan. Jadi tidak semua ya. Misalkan Anda sudah ngejaringan 1 mili atau 10 mili, yang Anda ambil itu hanya sekitar 500 mikrolit saja atau 1 mili saja yang Anda tidak dapat mewakili untuk keseluruhan sampel gitu. Kemudian 2 sel dapat menggabungkan. Kemudian teknik pour plate ya, nih pour plate ini yang sangat bisa mewakili untuk seluruh sampel karena kita sampel itu kita tuang secara keseluruhan baru kita timpa dengan media sehingga dapat semua bakteri ya, konsorsia bakteri yang ada di sampel Anda itu tumbuh. Distribusinya merata ya, distribusi sampel itu merata pada cawan Petri Anda. Kemudian ada kultur diperkaya ya, ini untuk mengisolasi bakteri yang mempunyai sifat fisiologis yang khusus ya, misalkan bakteri media yang diperkaya dengan darah ya, dengan ada tambahan darah. Kemudian prinsipnya menggunakan komposisi media dengan kondisi inkubasi sehingga yang tumbuh hanya bakteri tertentu saja. Ini adalah media selektif ya, di mikrobiologi Anda sudah belajar ya. Kemudian teknik pengenceran berseri, nah ini untuk meminimalisir pertumbuhan koloni pada media ya, pada media Petri Anda. Jadi semakin tinggi pengenceran yang Anda gunakan untuk yang ditumbuhkan ke media, tentu semakin sedikit koloni yang tumbuh ya, karena proses pengenceran tadi ya bisa 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat min 5. Kemudian teknik isolasi sel tunggal, nah ini bisa dengan menggunakan mikromanipulator ya, menggunakan alat yang digabungkan dengan mikroskop ya, sehingga kita dapat melihat sel tunggal dari sampel atau bakteri Anda. Nah ini biasanya untuk identifikasinya bisa lebih cepat, cuman harganya cuma lumayan mahal ya. Kemudian untuk operasionalnya juga orang-orang yang terampil. Nah ini contohnya bisa dilihat teknik mikromanipulatornya ya. Kemudian ada metode kapiler di mana ini kita menggunakan
senyawa tertentu yang diteteskan pada media yang mengandung mikroba ya, kemudian ditempatkan pada objek gelas ya, menggunakan pipet kapiler steril. Nah, ini. Kemudian kita menggunakan mikroskop, kita dapat melihat satu sel mikroba. Pembuktian kemurnian dari kultur Anda, bagaimana cara kita membuktikan bahwasanya sampel yang kita ambil ini benar-benar murni ya ketika kita, sehingga tidak ada bias ya, tidak berhasilan pada saat Anda melakukan fermentasi. Nah, yang pertama itu mikroba tampak mirip secara mikroskopis ya, dan menunjukkan hasil pewarnaan yang sama. Artinya kita sudah pastikan bahwasannya ini adalah satu strain atau satu sel gitu, satu spesies. Pada saat ditanam pada agar cawan, semua koloni menunjukkan kesamaan ya, baik dari morfologinya, bentuk warna koloninya, apalagi Anda bisa dan hasil penggoresan seragam ya bentuknya, kan ada tuh macam-macam, ada yang bentuk koloninya yang rhizoid ya, ada filamentus ya, macam-macam. Kemudian beberapa koloni isolat mempunyai penampakan karakteristik identik, contohnya dapat dia memfermentasi gula ya. Kalau seandainya kita tambahkan pada media tertentu, substrat tertentu sehingga dia dapat mendegradasi, berarti kita dapat pastikan bahwasanya itu murni. Kemudian seleksi ya, tujuannya untuk mendapatkan galur yang dengan kinerja yang baik ya, tidak menghasilkan produk samping. Kemudian peningkatan kemampuan menggunakan sumber C dan N ya, lebih murah ya, artinya kita media yang kita gunakan bisa alternatif ya, menggunakan media alternatif. Sehingga itu akan menekan untuk produksi ketika kita melakukan fermentasi. Perubahan morfologi sel tidak menjadi bentuk yang lebih mudah menyesuaikan ya, beradaptasi dengan media Anda. Kemudian lebih mudah dipisahkan dari produk ya, atau dipurifikasi antara produk dengan biomasa nantinya gitu, sehingga tidak bercampur ya dengan produk yang kita inginkan. Oke. Untuk identifikasi bisa menggunakan secara morfologis, nutrisional ya, atau dengan culture ya. Dengan metabolik juga bisa ya untuk identifikasi apa yang dihasilkan ya. Misalkan Streptomyces ini menghasilkan enzim transglutaminase gitu dari kelompok transglutaminase. Atau di sini E. coli dapat menfermentasi laktosa ya, sedangkan Salmonella typhi itu tidak bisa menfermentasi laktosa. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian susunan kimiawinya, susunan antigen atau serologinya ya, patogenik, kemudian genetik juga ya. Ini bisa dengan 16S. Nah, ini salah satu contoh Anda bisa mengkarakteristik morfologi mikroba ya, dari bentuk struktur koloni yang tumbuh. Kalau seandainya E. coli seperti ini, kemudian Streptomyces begini ya, lebih seperti kapang dia. Pemeliharaan dan pengawetan kultur murni ya, ini tujuannya untuk periode jangka panjang ya, ketika Anda masih ingin melanjutkan riset Anda ya, ingin memakai sampel untuk yang Anda gunakan saat ini, maka Anda harus melakukan pemeliharaan dan pengawetan dari kultur Anda itu sendiri untuk mencegah terjadinya kontaminan ya. Anda bisa melakukan pemindahan secara periodik ya. Jadi ketika kita memindahkan, menggores pada agar miring, yaitu dipindahkan secara berkala supaya sel tidak mati ya, atau tidak menua ya. Kemudian dengan cara pelapisan kultur dengan minyak mineral ya, atau dengan gliserol ya bisa ya. Jadi kita selubung ya, bikin selubung ya selnya, sehingga dia bisa bertahan lama. Kemudian dengan teknik lyofilisasi ya, atau pengeringan beku. Nah, ini yang banyak digunakan orang karena juga bisa digunakan dalam jangka panjang ya. Lyofilisasi ini bisa bertahun ya. Sel mikrobanya itu dibekukan, dikering dalam bentuk sangat beku ya, sangat kering sekali gitu. Artinya kita mengstop metabolisme dari si mikroba tersebut, atau dia bersifat dorman.
Ketika kita induksi dengan media, tentu dia akan bisa tumbuh kembali ya. Tidak mati dia maksudnya. Nah, ampulnya itu ditutup dengan lelehan ampul kaca ya dalam keadaan vakum ya, dan bisa disimpan pada suhu minus 20 atau suhu 4 derajat Celcius ya. Kemudian penyimpanan pada suhu sangat rendah ya, atau Anda menyimpannya menggunakan nitrogen cair dengan suhu minus 150 ya, sehingga itu sangat beku sekali gitu untuk selnya. Yang tentunya Anda sudah lapisi dulu dengan gliserol ya, atau dimetil sulfoksida untuk mencegah pembentukan kristal es pada sel ya, dan juga akan meningkatkan ketahanan hidup si sel tersebut. Ini kalau Anda tidak punya tank nitrogen ya cukup menggunakan leofil saja bisa. Kelebihannya hampir sama dengan leofilisasi ya, dapat diawetkan ya. Kemudian ini pemeliharaan penyimpanan pada tanah steril ya. Ini saya belum pernah nyoba ya, belum. Penyimpanan dalam aqua steril juga ini jangka waktunya tidak terlalu lama ya. Oke, baik, terima kasih untuk perhatian Anda. Kita cukupkan sekian untuk perkuliahan kita kali ini tentang isolasi, seleksi, dan pemeliharaan mikroba untuk teknologi fermentasi. Silakan Anda untuk memperkaya kesana Anda membaca textbook, jurnal ya, kemudian modul yang saya bagikan, dan silakan dikerjakan tugasnya. Mudah-mudahan Anda bisa tetap sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.